Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitur dari kelompok 2. Saya di sini sebagai presiden dari negara Samara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magali Primonggoro, NIM 053. Di sini saya berperan sebagai wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicia Rahma Altafia, NIM 038. Pada negara Samara ini, saya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jumrati Mukaromah, NIM 042. Di negara Samara ini, saya sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan. Perkenalkan, saya Diah Srihardianti, NIM 191070300037. Saya sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat di negeri Samara. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Azamir Faka, NIM 191107030069. Saya berperan sebagai Polhankan di negara Samara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizkyana Nabila, NIM 1910700360. Di sini aku sebagai rakyat di negara Samara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Budiman Hasibuan dengan NIM 1910700358. Di sini saya berperan sebagai rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Wibowo dengan NIM 043. Saya di sini sebagai moderator. Kelompok kami mengambil nama Samara. Samara diambil dari kata Ibrani yang artinya adalah lindungan Tuhan atau dilindungi Tuhan. Lalu saya akan menunjukkan ini adalah lambang dari negara kami. Yang pertama bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya seperti di Pancasila sila pertama. Bintang ini menunjukkan bahwa cahaya itu adalah pemberian atau lindungan dari Tuhan. Lalu ada padi. Gambar padi di sini diartikan sebagai lambang kemakmuran atau kesejahteraan. Lalu di sini ada lambang tangan yang menghadap ke atas, yang bisa diartikan sebagai masyarakat yang selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan dan menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Lalu semboyan dari negara Samara. Semboyan dari negara Samara adalah bersatu dalam lindungan Tuhan. Kali ini, saya akan menyanyikan lagu kebangsaan dan juga yel-yel negeri kami. Samara negeri kita, di bawah lindungan Tuhan, damai jaya sentausa, adil makmur merdeka. Samara negeri kita, ragam suku bahasa, kita jaga bersama, negeri kita tercinta. Samara negeri kita, di bawah lindungan Tuhan, damai jaya sentausa, adil makmur merdeka. Samara negeri kita, ragam suku bahasa, kita jaga bersama, negeri kita tercinta. Samara, jaya, jaya, jaya! Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teori yang dikembangkan oleh Max Scheler. Baik, langsung saja. Yang pertama ada biografi tokoh yang akan dijelaskan oleh
Saudari Rizkyana Nabila. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Max Scheler. Beliau lahir di München, Bayern, Jerman Selatan pada tahun 1874. Max belajar di beberapa universitas di München, Berlin, dan Jerman. Pada tahun 1897, beliau meraih gelar doktor filsafatnya di bawah bimbingan Profesor Rudolf. Pada tahun 1900, dia menjadi dosen di Jena, dan kemudian pada tahun 1907 beliau menjadi dosen di München, tempat kelahirannya. Tahun 1912 hingga 1933, beliau memberikan karya-karyanya seperti yang pertama tentang resentimen dan putusan nilai moral, yang kedua ada hakikat dan bentuk simpati, yang ketiga ada formalisme dalam etika dan etika nilai yang bersifat material. Kemudian pada Perang Dunia Pertama itu merupakan peristiwa yang berkesan bagi Max karena ia berusaha mendaftar masuk tentara namun ditolak karena beberapa alasan medis. Namun itu tidak menghentikan jalannya, dia kemudian menjadi pemimpin intelektual melalui buku, artikel, dan utusan dari pemerintah Jerman ke Belanda dan Swiss. Ia menjadi bekerja bagi negerinya. Max kemudian diangkat sebagai profesor sekaligus merangkap sebagai direktur penelitian di bidang ilmu sosial pada Universitas Bonn, universitas yang baru pada zaman itu. Sebagai sub direktur di bidang penelitian ilmu sosial, beliau menerbitkan karyanya pada tahun 1924, yaitu karangan tentang sosiologi dan ajaran di bidang pandangan dunia. Jadi itu lebih berpusat pada masalah-masalah sosiologis. Pada tahun 1928, Max kembali menerbitkan buku yang berjudul tentang kedudukan manusia dalam kosmos. Karya tersebut membuatnya diundang menjadi profesor di Frankfurt. Namun sayangnya sebelum ia sempat memulai kuliahnya di sana, ia justru terkena serangan jantung yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Terima kasih kepada Saudari Rizkyana Nabila yang sudah menjelaskan mengenai biografi tokoh Max Scheler. Kemudian materi selanjutnya ada teori fenomenologi yang akan dijelaskan oleh Saudari Fadila Budiman Hasibuan. Mari kita simak penjelasannya. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata phenomenon yang berarti sesuatu yang tampak atau disebut juga dengan gejala. Fenomenologi ini sendiri merupakan aliran yang mempelajari tentang fenomena atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Dalam hal ini, sebuah fenomena tidak harus diamati dengan indera, melainkan juga dapat dilihat melalui pengalaman rohani. Kemudian, Max Scheler membagi fakta menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fakta natural, yaitu fakta yang berasal dari pengenalan indrawi dan menyangkut benda-benda konkret. Fakta ini didapatkan dari pengalaman biasa. Kemudian yang kedua ada fakta ilmiah. Fakta ilmiah merupakan jenis fakta yang mulai melepaskan diri dari pencerapan indrawi yang langsung dan semakin abstrak. Fakta ilmiah ini dapat dijadikan sebagai suatu formula simbolis yang dapat diperhitungkan dan dimanipulasi sehingga kaitannya dengan realitas indrawi sangat menipis. Kemudian yang ketiga ada fakta fenomenologis, yaitu fakta berupa isi intuitif atau hakikat yang diberikan dalam pengalaman langsung, tak bergantung dari ada tidaknya dalam realitas dari luar. Fakta jenis ini merupakan fakta yang diberikan sebagai isi dari intuisi langsung yang disebut fenomena. Kemudian, fenomenologi Max Scheler ini memiliki 3 sifat positif, yaitu yang pertama ada Erleben, yang merupakan pengalaman intuitif terhadap hal sebagaimana adanya dan bertujuan menyelami hal yang diberikan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada perhatian diarahkan pada apanya atau esensi dan menunda memperhatikan pertanyaan bagaimananya. Kemudian yang ketiga, perhatian diarahkan pada hal yang berada secara a priori dan diarahkan pada hubungan esensial atau hakiki yang berada di antara hal yang bersangkutan. Terima kasih kepada Saudari Fadila Budiman Hasibuan yang telah menjelaskan mengenai teori fenomenologi. Kemudian ada teori aksiologi yang akan dijelaskan oleh Saudari Laila. Mari kita simak pembahasannya. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang memiliki arti layak, pantas atau nilai, dan logos yang memiliki arti ilmu. Ada beberapa pengertian aksiologi secara istilah, yaitu yang pertama, aksiologi merupakan analisis nilai-nilai. Yang kedua, aksiologi merupakan studi yang menyangkut teori umum tentang nilai atau suatu studi yang menyangkut segala yang bernilai.
Yang ketiga, aksiologi adalah studi filosofis tentang hakikat nilai-nilai. Salah satu tokoh yang memiliki jasa yang sangat besar dalam pemikirannya mengenai nilai adalah Max Scheler. Max Scheler membagi atau menggolongkan nilai menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kesenangan atau ketidaksenangan. Tingkatan nilai ini berkaitan dengan fungsi indrawi, yaitu rasa nikmat, rasa sakit, dan pedih. Yang kedua yaitu nilai vitalitas atau kesejahteraan atau kehidupan, vital feeling. Di sini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, seperti kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum, serta nilai-nilai kejiwaan. Ini berkaitan dengan bagus dan jelek, halus dan kasar, luhur atau biasa. Keadaan yang terkait adalah kesehatan, vitalitas, penyakit, lanjut usia, lemah, dan rasa mendekati kematian. Yang ketiga yaitu nilai spiritual atau spiritual value. Ini menyangkut nilai estetis, nilai benar salah, adil tidak adil. Nilai ini tidak bergantung pada seluruh lingkungan badaniyah atau alam sekitar. Kellen berpendapat bahwa dalam tingkatan nilai spiritual terdapat nilai-nilai kejiwaan di mana pada nilai ini melekat pada keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Yang keempat ada nilai kekudusan atau keprofan atau ketuhanan, di mana pada tingkatan ini terdapat moralitas nilai suci dan tidak suci. Nilai ini sebagaimana disampaikan oleh Wahana hanya tampak pada objek yang dituju sebagai objek absolut, sementara nilai-nilai turunannya adalah nilai-nilai barang dalam pemujaan, sakramen dalam bentuk-bentuk ibadat sejauh terkait dengan pribadi yang dipuja. Perspektif teoritis yang digunakan untuk menganalisis pandangan-pandangan Scheler adalah pendekatan aksiologis. Frondizi menguraikan tentang permasalahan pokok aksiologi. Permasalahan pokok aksiologi didasarkan pada hubungan antara subjek dan objek. Berdasarkan permasalahan hubungan antara objek dan subjek tersebut memunculkan dua pandangan, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Nilai adalah objektif apabila nilai tersebut mandiri atau tidak tergantung pada subjek atau penilaian. Nilai adalah objek subjektif apabila adanya, maknanya, atau validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan suasana fisiologi atau psikologi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Laila yang telah menjelaskan mengenai teori aksiologi. Kemudian selanjutnya ada teori konsep nilai yang akan dijelaskan oleh Saudara Magali dan Saudari Nicia Rahma. Mari kita simak pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai menurut Max Scheler. Jadi, menurut Max Scheler, manusia itu merupakan salah satu dari jenis keseluruhan eksistensi kehidupan organisme. Jadi, manusia harus menuju suatu kelepasan tertentu dalam lingkungannya, serta mentransformasikannya ke dalam dunia spiritual, sehingga manusia pada saatnya mampu berada pada taraf yang lebih tinggi. Dijelaskan bahwa keberadaan manusia itu memiliki tingkatan eksistensi psikis. Yang pertama, tingkatan kehidupan pertumbuhan atau vegetatif. Yang kedua, tingkatan kehidupan instinktif atau naluriah. Yang ketiga, tingkatan ingatan asosiatif atau hubungan asosiatif. Yang keempat, tingkatan intelijensi praktis. Yang kelima, tingkatan manusia sebagai makhluk kejiwaan atau kerohanian. Dengan eksistensi yang tinggi tersebut, manusia mampu memahami ide-ide abstrak dan ide-ide universal. Walaupun ia sudah tidak berada dalam objeknya, namun jiwanya masih mampu merekam gambaran tentang suatu objek tersebut secara utuh. Menurut Scheler, nilai adalah sesuatu yang dituju oleh perasaan yang mewujudkan a priori emosi. Nilai bukan ide atau gagasan, melainkan sesuatu yang konkret yang hanya dapat dialami dengan jiwa yang tergetar dengan emosi. Mengalami nilai tidak sama dengan mengalami hal-hal umum, misalnya dalam hal mendengar, melihat, membau, dan lain-lainnya. Akal tidak dapat melihat nilai, sebab nilai tampil jika ada rasa yang diarahkan kepada sesuatu.
Nilai adalah sesuatu yang dituju oleh perasaan. Di sini jelas bahwa pendapat Max Scheler berbeda dengan pendapat Kant. Menurut Kant, nilai adalah suatu a priori formal, akan tetapi menurut Scheler, nilai adalah a priori material. Scheler menempatkan dasar metafisika yang pokok tentang nilai dan dasar dari objek dalam nilai yang utama dari suatu Tuhan yang berpribadi. Dia menjelaskan bahwa segala nilai yang mungkin ditemukan pada nilai suatu jiwa pribadi tidak terbatas. Bagi Scheler, nilai merupakan manifestasi dari esensi ilahi, dan mereka tercermin dalam cara yang terpencar-pencar dalam nilai kebenaran Tuhan. Nilai ditangkap pada subjek, tetapi sebaliknya subjek seakan-akan tergantung pada nilai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Aga mengenai konsep nilai Max Scheler. Max Scheler menjelaskan bahwa pengenalan tentang nilai mendahului pengenalan tentang benda. Maksudnya bagaimana? Jadi semisal kita melihat lukisan yang indah, berarti kita menerapkan nilai keindahan pada benda tersebut. Kemudian, jika kita melihat seseorang melakukan perbuatan menolong, nah, kita telah mempersepsi nilai kebaikan manusia dan diterapkan pada perbuatan tersebut. Kemudian, Max Scheler menggolongkan ada beberapa nilai atau tingkatan. Selanjutnya, ada kriteria tertentu untuk menerapkan hierarki nilai. Yang pertama, semakin tinggi nilai, semakin sedikit nilai-nilainya yang dibagi dan dikendalikan. Artinya, makin dapat dibagi tanpa mengurangi maknanya, nilai itu akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, semakin tinggi peringkat nilai, semakin bertahan di dalam waktu. Dalam hierarki ini, semakin lama nilai itu bertahan, maka akan semakin baik. Yang ketiga, semakin tinggi peringkat nilai, semakin sedikit nilai-nilainya dapat diwujudkan dan dikelola. Ketergantungan relatif nilai dan nilai lainnya semakin tidak tergantung pada kenyataan lainnya, semakin tinggi nilainya. Kemudian yang keempat, semakin tinggi peringkat nilai, semakin nilai-nilainya untuk menghasilkan kepuasan pribadi, kebahagiaan, dan kedamaian. Kemudian ada beberapa kata kunci dari pemikiran Max Scheler tentang nilai-nilai. Yang pertama, nilai merupakan suatu kenyataan yang ada pada umumnya tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lain. Kenyataan-kenyataan lain yang ada hanyalah merupakan pendukung maupun pengemban nilai. Yang kedua, dunia nilai sangatlah kaya. Nilai tidak dapat disimpulkan hanya dalam satu nilai atau beberapa nilai. Nilai itu bukan ciptaan manusia, manusia hanya menemukan nilai saja. Sumber nilai berasal dari Tuhan. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Secara kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibanding dengan nilai-nilai lain. Yang pertama yaitu ada nilai kesenangan sebagai nilai terendah, kemudian ada nilai-nilai vital, nilai-nilai kejiwaan, dan nilai-nilai kerohanian sebagai nilai tertinggi. Keempat, dengan adanya nilai tertentu yang ditetapkan, maka manusia seharusnya berusaha agar mampu mencapai nilai yang lebih tinggi tingkatannya dan sepantasnya menghargai nilai-nilai itu. Dan terakhir, yang kelima, yaitu nilai-nilai itu hendaknya dipahami melalui hati, bukan hanya dengan akal semata, sehingga kita memperoleh pengetahuan yang utuh atau pemahaman yang utuh. Terima kasih kepada Saudara Magali dan Nitya yang telah menjelaskan mengenai teori konsep nilai yang dikemukakan oleh Max Scheler. Kemudian kita akan membahas teori etika yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Azam. Mari kita simak pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika nilai Max Scheler. Menurut Max Scheler, etika nilai memberi ruang kebebasan pada siapapun untuk menentukan mana yang baginya bernilai. Setiap orang berhak bisa mengambil keputusan secara bebas dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan nilai-nilai yang dia anut. Letak kebaruan dalam pemikiran etika nilai adalah adanya peran perasaan dalam menilai tindakan di dalam setiap situasi. Dengan demikian, etika nilai menurut Max Scheler adalah hendak mencapai suatu tujuan moral yang mempertimbangkan peran intuisi manusia yang digerakkan oleh daya untuk mengenali nilai-nilai tersebut.
Pada zamannya, etika nilai ini menjadi suatu perbincangan yang menarik untuk menjawab segala permasalahan yang ada pada zaman itu. Menurut Max Scheler, suatu putusan moral tidak serta-merta dihasilkan melalui ketetapan-ketetapan atau ideologi yang berlaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan dasar-dasar moralitas yang berlaku. Max Scheler menawarkan salah satu bentuk putusan moral yang didasarkan pada nilai yang bersifat objektif. Gagasan Max Scheler mengenai etika nilai ini juga dibutuhkan dalam segala situasi zaman, mampu memberikan perhatian penuh pada berbagai macam pertimbangan nilai yang berdasarkan pada penalaran rasional. Dalam bukunya yang berjudul Formalisme dalam Etika dan Etika Nilai yang Bersifat Material, Max Scheler ingin menunjukkan bahwa moralitas perbuatan-perbuatan manusia itu berdasar pada berlakunya nilai-nilai yang objektif sehingga tidak tergantung pada manusia. Hal itu disebut oleh Max Scheler sebagai etika nilai, moralitas. Kemudian, kritik fundamental yang ditujukan Max Scheler untuk Kant itu ada pada anggapan bahwa Kant menganggap bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan baik dari sudut moral. Yang penting adalah bentuknya, yaitu formal, bukan isinya, yaitu material. Kant sendiri merancang etikanya untuk menghindari relativisme. Ketika kita melakukan sesuatu yang dianggap baik, kemudian hal itu atau perbuatan digerakkan karena adanya suatu hal dari luar, contohnya seperti ada tujuan atau barang tertentu yang menggerakkan dia untuk berbuat baik tersebut, maka menurut Kant kita sudah masuk ke dalam relativisme dan hal yang baik sudah kehilangan sifat absolutnya. Menurut Max Scheler, pendapat ini disetujui oleh Max Scheler juga karena menyangkut dengan tujuan dan barang tertentu. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator sekaligus mewakili teman-teman yang presentasi pada kesempatan kali ini meminta maaf apabila kami dalam menyajikan materi dan menjelaskan materi banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.